Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya buat sobat-sobat Spenma di rumah yang lagi nonton kita hari ini. Kembali lagi bersama episode Spenma Ngobrol, spesial edisi calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Waduh, oke, di sebelah saya ini sudah ada dua calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS paslon nomor urut 2. Waduh. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Shirley Azra Ratu Krisnanda, sekaligus sekretaris 1 dari periode 2020 dan 2021. Oke, langsung kita pasti pada penasaran siapa sih kakak dan yang ganteng dan cantik ini. Waduh, oke, langsung aja ya kita silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Safira Putri Tunggal Siswanto. Saya dari kelas 8G. Di sini saya ingin mencalonkan diri saya sebagai calon ketua OSIS 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam Marsyah Rahmat Insani dari kelas 7D. Saya ingin mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS nomor urut 2. Oke, terima kasih untuk Kak Dian sama Kak Adam. Waduh, kebanggaan dari 8G sama 7D. Untuk teman-teman 8G dan 7D yang nonton harus bangga dong. Ada kakak-kakak cantik yang dan ganteng tentunya yang jadi calon wakil ketua dan calon ketua OSIS kita untuk periode selanjutnya. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol dikit aja nih soal visi misi yang tadi diutarakan. Coba boleh diutarakan lagi tentang Visi kami adalah menjadikan siswa-siswi yang berakhlak mulia, cerdas, berprestasi, berkomitmen, dan kreatif. Untuk misinya, yang pertama, mengutamakan ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala aspek. 2. Menjadikan OSIS sebagai sarana menuangkan segala bakat positif yang siswa punya di bidang apapun. 3. Meningkatkan kedisiplinan siswa dalam segi tata tertib dan bidang lainnya. 4. Meningkatkan program kerja yang sudah ada dari tahun sebelumnya. 5. Mendukung terlaksananya ekstrakurikuler sebagai sarana pengembangan bakat dan minat siswa. Yang ketujuh, gimana? Salah nomor. Lanjut aja. Yang keenam, memajukan kualitas ekskul agar berprestasi yang dapat membawa nama baik sekolah UPT SMP Negeri 5 Gresik. Ketujuh, menumbuhkan karakter siswa UPT SMP Negeri 5 Gresik menjadi siswa yang terpelajar dan unggul melalui berbagai kegiatan. Kedelapan, meningkatkan stabilitas lingkungan sekolah menjadi jauh lebih bersih dan terawat. Oke, itu tadi ya visi dan misi dari paslon nomor urut 2. Waduh, keren-keren ya. Oke, saya ada beberapa pertanyaan dari beberapa poin yang tadi disampaikan. Untuk poin yang keempat, meningkatkan program kerja yang sudah ada dari tahun sebelumnya. Waduh, ini saya selalu menemukan visi seperti ini dari tahun-tahun sebelumnya. Dan beberapa itu tidak terlalu berjalan ya, karena banyak hal, terutama pandemi itu membuat kegiatan kita terbatas. Jadi bagaimana cara kalian menanggulangi masalah tersebut melalui program kerja yang tidak berjalan dari tahun-tahun sebelumnya dan juga tahun yang saat ini? Untuk tahun yang sebelumnya itu kita kan terhalang pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak bisa total dalam bekerja. Dan untuk tahun ini gimana cara kita untuk memperbaiki, membuat yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan meningkatkan stabilitas program kerja yang sudah ada, atau bahkan kita akan membuat program kerja baru yang lebih menarik agar menarik siswa-siswi lain untuk excited mengikutinya gitu. Nah, itu bagaimana caranya supaya mereka bisa bekerja sama dalam menjalankan program kerja tersebut supaya lebih optimal? Yang pertama itu adalah komunikasi yang paling penting, karena kalau kita miscommunication itu akan merubah semuanya, itu akan merubah konsep-konsep yang sudah kita jalankan. Dan yang kedua itu kita akan berpartisipasi dalam berdiskusi, itu untuk kedepan nih program kerja apa dulu nih yang akan kita lakuin yang ngebuat mereka tertarik, yang membuat mereka seru ya program kerjanya,
kok menarik, ikut ini coba gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Dian. Jadi kita berusaha untuk membuat mereka tertarik akan hal itu, karena apa namanya, OSIS itu nggak cuma itu aja, OSIS itu seru Iya, benar gitu ya. sekali. Jadi melalui program-program kerja yang akan dibentuk untuk tahun ini dan juga ditingkatkan dari tahun sebelumnya. Oke, Iya. terima kasih. Oke, langsung kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pasti penonton di rumah pada penasaran nih melalui pertanyaan ini. Emang apa sih alasan kalian hingga kalian tertarik untuk menjadi seorang pemimpin, bahkan menjadi bagian dari pengurus OSIS? Oke, boleh jawab dulu dari Kak Adam. Kalau saya ingin mencalonkan diri sebagai pengurus OSIS itu untuk membantu siswa-siswi yang terkendala masalah pendidikan dan membantu guru-guru untuk menyampaikan pendidikan untuk siswa-siswi. Oke, jadi dikasih tahu gitu bahwa pendidikan itu nggak membosankan Iya. itu gitu. Jadi supaya mereka lebih rajin untuk sekolah gitu ya. Enjoy gitu. Dari Iya, oke. benar sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya. Seberapa pentingkah menurut kalian jabatan kalian itu yang kalian tanggung sekarang ini? Itu menurut saya sangat penting, karena gimana cara kita buat membawa nama baik sekolah, membawa nama baik OSIS UPT SMP Negeri 5 Gresik untuk meningkatkan stabilitas kerja, untuk meningkatkan kayak hal-hal yang belum dari tahun sebelumnya untuk belum dilakukan, gimana cara kita buat di tahun ini untuk lebih meningkatkan atau lebih pesat untuk meningkatkannya, seperti itu. Dan itu yang membuat kita bersemangat sih. Oke, bagus. Terima kasih Kak Dian dan Kak Adam sudah menjawab pertanyaan tadi. Oke, saya penasaran nih, terutama penonton-penonton di rumah juga. Emang secara garis besar visi dan misi kalian itu apa untuk sekolah ini? Oke, saya izin menjawab. Oh ya, silakan. Itu secara garis besar saya ingin merubah untuk yang kurang baik di bidang apapun, tata tertib atau dalam pelaksanaan hal-hal apapun, itu lebih meningkatkan lagi, setidaknya itu lebih baik atau lebih kayak bisa dilihat, oh anak ini OSIS angkatan ini bisa meningkatkan, terus lebih membuat siswa-siswi itu berakhlak mulia, cerdas, berprestasi agar bisa membanggakan nama sekolah UPT SMP 5 Gresik di luar sekolah di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi atau bahkan nasional, seperti itu. Oke, kalau Kak Adam nih gimana? Secara garis besar visi dan misi itu seperti apa? Yang telah disampaikan itu seperti apa? Kalau saya sih mau memaparkan atau memperjelas tadi yang dibicarakan sama Kak Dian, Ya. itu jadi kita ingin mengembangkan semua ekstrakurikuler yang ada di sini, dan ya pastinya memperbaik keadaan sekolah, karena kan kita terdampak virus corona itu kan, jadi kita merubah agar menjadi seperti semula. Oh iya, karena kabarnya ekstrakurikuler itu mau dijalankan kembali ya? Ya, Ya, benar dan sekali. oke. Selanjutnya kita akan menuju ke pertanyaan dari pasangan calon nomor urut yang lain. Waduh, kayak gimana tuh? Oke, saya penasaran nih. Oke, langsung aja ya kita ke pertanyaan dari pasangan calon nomor urut yang lainnya. Oke, pertanyaannya, bagaimana cara kalian mengatasi masalah bullying yang terjadi di sekolah kita? Karena nggak mungkin nggak ada. Sekecil apapun pasti bullying itu masih ada di sekitar kita, tapi kita kadang nggak sadar. Bahkan pelakunya sendiri mungkin nggak sadar bahwa dia itu melakukan bullying. Nah, cara kalian mengatasi masalah tersebut bagaimana sebagai anggota OSIS? Kalau saya yang menjawab, itu kita lebih berpartisipasi di anggota OSIS lain, di inti atau ketua sekpit atau anggota. Itu kita lebih kayak gimana nih cara kita buat ngadepin bullying yang mungkin marak ya di sekolah, dan kita harus lebih jeli lagi untuk melihat nih kenapa sih anak ini selalu dibully, apa sih salah dia gitu, dan ingin membuka mata mereka kalau nggak semua anak yang kamu lihat buruk, nggak semua anak yang kamu lihat ini anak nih bodoh dalam nggak seberapa pintar dalam matematika, misal satu contoh.
aku bully aja, dia nggak pinter, nggak kayak aku pinter matematika atau bagaimana. Itu lebih kayak mungkin anak ini pintar di bidang lain, atau mungkin dalam anak ini mempunyai bakat seni, bakat olahraga, bakat pelajaran yang dia punya, yang bisa mengharumkan nama baik sekolah kita gitu. Dan gak semua yang kamu anggap buruk itu akan terlihat buruk di mata kamu, akan terlihat indah juga kok di mata orang lain. Dan yang namanya orang yang gak suka sama kita ngelakuin hal baik apapun, kita ngelakuin hal bagus apapun, di mata mereka kita akan tetap jelek, di mata mereka akan tetap kamu nggak sempurna, kayak kamu tuh nggak baik, kamu tuh ada kurangnya, kamu banyak kurangnya ini itu dan apa segala macam gitu. Oke. Nah, caranya bagaimana dalam mengatasi hal tersebut? Maksudnya kalau benar terjadi secara real, dan apa tindakan OSIS dalam membantu anak tersebut? Ya itu tadi yang sudah saya jelaskan sedikit, lebih bekerja sama dalam organisasi OSIS, dan mungkin kita akan mengambil kerjasama juga dalam guru kesiswaan kita dan pembina-pembina OSIS. Kayak ini Pak, Bu, ini nih ada bullying, ini kalau kita ngelakuin ini pantas nggak, lebih berkonsultasi ke mereka gitu. Oh iya. Baik, terima kasih. Dan banyak banget ya, misal kayak tanpa kita sadari kadang kalau teman kita misal yang paling sering tuh di sosial media gitu, karena nggak bertemu secara langsung, jadi mereka lebih gampang aksesnya gitu di komentar yang nggak sopan gitu ya. Wah, itu sering banget gitu. Dan kalau misal ada anggota OSIS yang ketahuan melakukan hal tersebut gitu, karena di sosial media itu juga mudah ditemukan gitu jejaknya, jadi pasti lebih besar kemungkinan bakal ketahuan ternyata anak ini OSIS gitu. Kalian sebagai pemimpin, misal kalian menjadi pemimpin, apa sikap kalian dari hal tersebut? Untuk Kak Adam, silakan. Kalau saya ya, ketahuan ini adalah anggota OSIS dari saya. Pertama saya jelaskan dulu, kalau bully itu bisa membuat mental seseorang itu down. Nah, karena down, siapa tahu yang dibully itu akhirnya tidak mau sekolah dan akhirnya merusak nama baik. Nah, kalau tidak mau didengerin atau digubris ya otomatis saya lanjutkan ke kadang kesiswaan atau ke BK untuk ditindaklanjuti. Dan saya ingin menambahi, boleh? untuk yang seperti itu kita lebih, ayo kita berbicara 2 mata aja, 4 mata aja. Apa sih yang kamu keluhin? Apa sih yang kamu gak suka dari orang itu gitu? Ayo coba bicara sama kita. Jangan anggap kita ketua OSIS deh, kalau biar kamu relax, biar kamu friendly. Kayak anggap aja kita sebagai teman kamu yang bercerita, sebagai sahabat kamu yang friendly. Kayak gini loh, aku gak suka dia kayak gini, kayak aku kayak gini, kayak aku gak suka gitu. Apa sih buat kamu gak suka, dan kayak gimana cara kamu buat jangan ngelakuin hal itu lagi gitu. Lebih membuat sadar aja. Oh iya, terima kasih. Oke, kalau kita bahas lagi ya soal bullying. Kalau dari kalian sendiri pernah nggak mengalami kasus bullying gitu dari teman kalian atau dari siapapun? Pernah. Boleh dijawab dulu, mau siapa yang menjawab dulu? Oke, Kak Adam ya. Oke, silakan. Saya pernah terbullying. Saya terbullying itu pas SD itu pernah. Oh, SD. Jadi SD itu pernah saya dibully, kan ketepatan saya menjadi ketua kelas. Jadi saya itu kan namanya juga ketua kelas, pasti menjadi tulang punggung dari kelas tersebut. Ya, benar sekali. Ya itu saja deh. Oke, sudah itu saja ya dari Kak Adam. Terima kasih ya untuk kedua calon ketua dan wakil ketua OSIS untuk periode 2021 dan 2022. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih atas meluangkan waktunya untuk bicara bersama kami. Terima kasih untuk penonton yang sudah menyaksikan episode Spenma Ngobrol kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Shirley Azara Ratu Krisnanda dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya ada pantun untuk kalian semua yang di rumah. Di closingnya itu kasih pesan. Oh iya. Nanti kalau sudah selesai baru di closing lagi ya. Oke, ulang.
Oke, terima kasih buat Kak Adam sama Kak Dian, dua calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS kita untuk periode 2021-2022. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kalian ini orang yang hebat gitu. Saya apresiasi semua jawaban kalian terhadap pertanyaan saya. Oke, sebelum kita penutupan nih, ada sedikit pesan nggak atau kata-kata untuk penonton yang lagi nonton di rumah? Ya, saya memiliki pantun untuk kalian semua yang di rumah. Jalan-jalan di pasaraya, Cakep, jalannya sama orang tua. cakep. Kalau kamu mau sekolah kita jaya, jangan lupa coblos nomor 2. Wey, tepuk tangan dulu nih. Aduh, keren banget ya waduh. Oke. Sepertinya saya rasa sudah cukup lama ya kita mengobrol nih. Waktunya mungkin kita untuk mengakhiri dulu lebih dahulu. Oke, terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk kalian berdua. Iya, sama-sama. Terima kasih juga untuk para penonton yang sudah menyaksikan di rumah, sobat-sobat Spenma yang sudah menyaksikan podcast episode Spenma Ngobrol spesial edisi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS kita. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.